Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan menekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan info-info dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Kadar air dari semangka yang beratnya 300 gram adalah 90%. Setelah semangka dijemur selama 1 jam, kadar air pada semangka menjadi 85%. Berat semangka sekarang adalah. Nah, ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk soal-soal yang seperti ini? Kita harus buat dulu pemisalannya seperti apa. Atau kita tunggu dulu apa yang dikasih tahu di soal seperti itu. Nah, misalnya ini apa yang dikasih tahu di soal? Berat air awalnya. Katanya berat air awalnya itu 90%. Sedangkan berat si semangkanya 300%. Nah, 90% itu berapa? Berarti si airnya itu 270 gram. Itu. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Kita harus ingat, ketika semangka kehilangan air, maka semangka juga kehilangan massa yang sama. Karena berat atau massa semangka yang hilang adalah massa si air itu. Nah, kemudian kita misalkan massa air yang menguap X. Karena katanya setelah semangka dijemur selama 1 jam, kadar air pada semangka berkurang. Seperti itu. Berarti airnya lah yang hilang. Massa dari semangka yang hilang itu massa si air. Nah, kemudian dikasih tahu atau diberitahu di soal kondisi persentase kadar airnya 85%. Berarti itu 85% kan massa air saat kondisi 2 dibagi massa semangka saat kondisi 2. Itu. Karena kita tahu persentase airnya 85%, kita bisa langsung masukkan menjadi sebuah persamaan. Massa airnya kita tahu 270 dikurang X. Karena sudah menguap sebanyak X. Begitu juga massa semangka. 300 dikurang X. Seperti itu. Itu dia persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita lakukan kali silang. Kemudian kita cari nilai si X dengan memindahkan ruas. Setelah itu dapat nilai X sama dengan 100. Nah, X sama 100 itu apa? Apakah itu jawaban akhirnya? Tidak. Karena X sama 100 itu adalah massa air yang menguap. Sedangkan yang ditanya, berat semangka sekarang. Berat awalnya 300. Berat semangka sekarang itu kan yang 300 kurang X. Jadi 300 kurang 100. Jadi jawabannya 200 gram. Jawabannya C. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Bisa dilihat lagi pembahasannya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal himpunan. Jika A, B, C adalah sebuah himpunan, maka manakah ekspresi di bawah ini nilainya sama dengan B kurang A union C? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita gambar dulu nih. Menggunakan diagram Venn yang di soal. Kita lakukan gambar atau sketsa. Nah, didapatlah seperti ini. Pertama yang kita gambar adalah si B, kemudian kita gambar A union C. Kemudian kita lihat apa yang operasinya. B kurang A min C. Berarti itu yang ada di B tapi tidak ada di A union C. Didapatlah hasilnya yang di sini. Yang abu-abu di sebelah kanan. Diagram Venn paling kanan. Nah, kemudian kita dapat bahwa ekspresi si B kurang A union C sama dengan ekspresi B kurang A union B kurang C. Seperti itu. Ini caranya bisa kita coba juga satu-satu gambarnya. Namun untuk membuktikannya, kita sketsa juga nih. Ekspresi si ini. Kita lakukan sketsa. Dengan mensketsa seperti ini. B kurang A yang mana, B kurang C yang mana. Seperti itu. Kita dapat bahwa setelah diiriskan, B kurang A sama B kurang C itu, setelah diiriskan didapatlah si B kurang A union C. Seperti itu. Jadi jawabannya cacing C. Seperti itu, saya rasa cukup jelas untuk soal ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sketsa ekspresi di soal. Kemudian kita mencoba-coba pilihannya.
Gitu. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Apakah W adalah sebuah bilangan bulat? Pernyataan satunya, 3W adalah sebuah bilangan ganjil, dan 2W adalah sebuah bilangan genap. Apakah W adalah bilangan bulat? Nah, ini apa harus kita lakukan? Apakah W adalah bilangan bulat? Iya atau tidak? Seperti itu kan. Nah, jikalau yang kita dapat nanti adalah, jikalau si W ini 3W bilangan ganjil, itu bisa didapat dari si W bilangan bulat atau W tidak bilangan bulat. Maksudnya gimana? Misalnya W-nya itu 7 kita buat. 7. W sama dengan 7. Didapat 3W-nya kan 21. Ya, ini bilangan ganjil. Nah, misalnya kita punya W-nya 7/3. 3W-nya 7. Ya, ini bilangan ganjil. Tapi yang di percobaan 1, W-nya ini bulat, integer. Di percobaan 2, W-nya itu nggak bulat. Ini udah pecahan atau float. Seperti itu. Berarti untuk pernyataan 1, masih ada 2 jawaban yang bertolak belakang. Kurang lebih seperti itu. Untuk pernyataan 2, bagaimana? Apakah W adalah sebuah integer? 2W adalah sebuah bilangan genap. Kita pilih W-nya misalnya 2. Maka 2W sama dengan 4. Ya, ini bilangan genap. Misalnya lagi W-nya itu 4/2. 4/2 sama dengan 2. Berarti kita coba misalnya 7/2. Supaya didapat nanti bentuknya bilangannya bilangan bulat. Seperti itu kan. Karena bilangan ganjil genap itu kan harus bulat dulu syaratnya. Berarti kita harus mencari penghasilnya yang bulat. Nah, kalau misalnya W-nya 7/2, kita dapat 2W-nya 7. Tapi ini kan udah ganjil, tidak memenuhi. Berarti untuk setiap W-nya bilangan bulat, atau untuk setiap 2W-nya adalah sebuah bilangan genap, bulat yang genap, maka kita pastikan si W itu juga bilangan bulat. Seperti itu. Penjelasannya juga seperti itu. Bisa dibaca lagi penjelasannya, tapi kalian yang menggunakan bahasa Inggris agar lebih memudahkan kita atau menambah kosakata dalam bahasa Inggris seperti itu. Yang di sini dia ambil W-nya 5/3. Masih memenuhi nih bilangan ganjil. W-nya 1, dia juga memenuhi bilangan ganjil. Berarti saat dia integer maupun tidak integer, masih ada 3W yang ganjil. Namun untuk pernyataan 2, karena setiap semua bilangan genap, ketika dibagi 2, pastilah hasilnya itu bilangan bulat. Seperti itu. 2W is an even number. Setiap 2W dibagi 2, ini pastilah bilangan genap. Bilangan genap. Jadi pastilah bilangan bulat. Karena untuk mengetes dia even number atau tidak, dia kan habis dibagi 2 atau tidak. Ketika 2W habis dibagi 2, yang artinya 2W even number, berarti W-nya itu bilangan bulat. Jadi jawabannya bola. B. Statement 2 cukup, tapi statement 1 sendirian tidak cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Luas suatu segi 4 yang sisi-sisinya bilangan asli adalah 100 cm kuadrat. P keliling minimum yang mungkin dari segi 4, Q sama 40 cm. Nah, ini perlu diingat. Atau tips. Segi 4 dengan keliling minimum adalah persegi. Ini sudah bisa dipastikan. Segi 4 dengan keliling minimum adalah persegi. Jadi kita tidak perlu lagi bingung bentuknya apakah persegi panjang, belah ketupat, atau segi 4 lain yang tak tentu. Karena untuk keliling yang minimum, itu udah pasti bentuknya persegi. Nah, karena bentuknya persegi, kita dapatlah si S kuadrat. S kuadrat kan luasnya, dikasih tahu luasnya 100, kita bisa dapat panjang sisinya. Panjang sisinya 10.
Dengan kita dapat panjang sisi, kita bisa mendapat kelilingnya. Keliling persegi. Kita dapat 40 P-nya. Dan Q-nya juga 40. Maka kesimpulannya P sama dengan Q. Seperti itu. Jawabannya cacing. Jadi ini perlu diingat nih, tipsnya nih. Segi 4 dengan keliling minimum adalah persegi. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Pada gambar di bawah, sebuah lingkaran yang berpusat di O memiliki tali busur AB. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Perbandingan OP dan PQ 1:2. P adalah titik tengah dari AB. Ini cukup jelas saya rasa. Kalau kedua pernyataan tidak cukup, karena sama sekali tidak ada angka. Cek pernyataan 1 hanya memberikan perbandingan, bukan ukuran panjang sehingga tidak cukup. Cek pernyataan 2 hanya memberikan perbandingan juga. Karena dia membilang P titik tengah AB berarti AP banding PB 1:1 seperti itu. Jadi tidak ada, karena keduanya hanya memberikan perbandingan, tidak ada ukuran panjang yang kita bisa dapat. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan jari-jari lingkaran. Sehingga jawabannya keduanya tidak mungkin. Atau keduanya masih tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di soal. Jawabannya E. Oke, demikianlah penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila masih ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika suka dengan video ini bisa, dan jika merasa bermanfaat bisa di-share, bisa di-like, dan bisa juga untuk di-komen. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena kita adalah pejuang. Terima kasih.